Ya, Pak. Jadi sebenarnya ini, kali pertama saya bimbingan lagi setelah, terakhir tuh saya bimbingan masih menentukan topik waktu itu mau bawa tentang cadangan premi karena, di magang saya menghitung bagian cadangan premi, tapi, cadangan premi ini kurang ini, Pak, untuk kurang topiknya kurang luas untuk ditentukan materi tugas akhir begitu, Pak. Jadi saya akhirnya ambil cadangan klaim. Nah, terus kemudian, akhirnya sebenarnya saya mau ini, Pak, Benar. Sebenarnya konsultasi. kalau itu kan di perusahaannya, kamu ketika nanya tentang cadangan premi untuk nyari jurnal-jurnal terkait itu, jadi kamu jangan, itu hanya untuk inspirasi itu loh tempat kerjamu itu. Jadi untuk Iya, inspirasi aja. Terus kamu kata kunci tadi untuk nyari yang di literatur di internet, karena kita kan dari sisi akademiknya nanti kan. Jadi enggak, jadi jangan melihat oh di situ sempit. Ya kita coba perluas gitu. Kayak cadangan klaim kadang ya, oh kok pakai hanya kayak gitu sempit banget. Nah, Anda perluaslah dengan justru searching itu. Karena harapan saya sebenarnya biar ada koneksi antara perguruan tinggi dengan industri. Kalau selalu lah di industri kayak gitu, nah soal industri belum mau menerima ide kita kan nggak masalah, tapi yang penting kita berusaha melihat bagaimana sih, ya kayak dulu yang cadangan klaim itu kan mengandalkan pakai apa? dan ladder ya, Pak. Ledger itu kan, soal itu aja terus bisa dipakai Iya untuk iya. skrip banyak sekali metode itu. Makanya ini saya dorong itu sekarang untuk konteks cadangan klaim. Jadi memang kita harapan tujuannya Anda sekarang ada di industri, pada posisi Anda masih di akad. Kalau zaman saya dulu kuliah kan hanya saya di kampus, baru ke industri pada saat sudah Mhm. ya kan kayak gitu. Maka akhirnya dulu statistik mulai memunculkan adanya nama kerja praktek lah, mulailah lumayan itu yang tadinya kita jadi banyak kan kalau lulusan di angkatan inginnya mesti taunya ya dosen gitu kan, karena wawasannya hanya akademik perguruan tinggi. Nah inilah yang saya harapkan dampak dari ini kata dia apa kalau melihat itu sempit Anda perluaslah dengan apalagi sekarang di era terbuka kayak gini kan di searching. Jadi ya kemarin saya dorong bagaimana ada yang di apa itu di debat urusan kerukunan umat beragama kan, Mmm. disuruh buat peta ya saya perlu di ini kan supaya jadi ya dapat gambaran ya kita kan tinggal memperluas kan karena akademik kan kita nggak punya kepentingan apa ya praktis boleh lah kalau mau yang simpel-simpel tapi kan kita berusaha bagaimana sih melihat secara lebih luas. Ada harapan saya itu jadi supaya ada bahwa ini yang selama ini kebanyakan kalau yang lagi kan jadi malah nggak bimbingan terus jadi akhirnya lama selesainya. Nah ini harapan saya sekarang apapun bisa dikoneksikan lah gitu. Jadi nah kalau Anda misalnya sekarang akhirnya sudah mata milih akhirnya kalau sekarang Anda lagi memang di bagiannya di bagian cadangan premi gitu fokusnya. Eee eee, yang awal-awal magang, Pak, awal-awal magang tuh saya ikut, closing-an cadangan premi lalu, karena kan saya Hmm. di Tugu ya, Pak, di Tugu ini Hmm. eee, lagi perpindahan menuju IFRS, jadi saya juga masuk di perhitungan IFRS yang cadangan premi. Iya. Tapi itu di Tugu sendiri juga belum settle dan, saya mencari-cari literatur sebenarnya saya, terbatasnya bukan terbatas di Tugu aja, maksudnya bukan terbatas di tempat magang, tapi terbatas literaturnya dari Google segala macam gitu, Pak. Karena untuk IFRS-nya cadangan premi itu, udah pasti dan apa ya, Pak, template-nya udah berbentuk gitu. Jadi untuk membuat perbedaannya tuh agak-agak ini kalau cadangan premi. Jadinya akhirnya saya Nah ngobrol contohnya juga sama ini teman iya, yang cadangan klaim kan selama ini juga deterministik. Memang kebanyakan itu iya, deterministik. Nah, setelah itu dibawalah stokastik. Padahal kenyataannya dunia ini kan sebenarnya kan stokastik, tidak ada yang deterministik kan. Tapi mmm, biasanya kan apa deterministik dulu kan. Nah, makanya mungkin nanti searchingnya ke jurnal-jurnal. Saya yakin perkembangannya sekarang kan bisa. Saya hanya ingin memberi supaya banyak mana mungkin searchingnya ya Anda bisa ke jurnal-jurnal yang apa terkait
atau bisa juga secara umum di googling aja, atau bisa minta bantuan si ChatGPT lah atau apa, sudah ada Iya ya. perkembangan baru apa sih di dunia itu gitu. Karena yang AI sekarang kan cepat sekali mereka mengkolek informasi kan. Nah, ini harapan saya makin ke sana dengan fasilitas teknologi yang semakin maju, kita searching engine juga jangan mengandalkan hanya si Google aja, walaupun Google sekarang juga Iya berusaha iya. ingin memasukkan aspek AI-nya kan. Jadi Iya. searching engine kan banyak, itu kan juga kan dulu Yahoo Search zaman yang dari Yahoo paling ini, terus Google ngeluarin, terus sekarang ada chat gitu. Nah, nanti dari situ moga-moga ngasih informasi jurnal yang bisa kita pelajari gitu. Nah, inilah kenapa di kuliah sekarang saya Mhm. dorong untuk kreatif kayak gitu, tugas konten kan maunya supaya jangan dunia textbook, dunia akademik jangan lepas dari realita. Realita kan ada di industri kan. Jadi yang mereka berhadapan langsung ya. Sekarang ini kemarin yang kerja praktek di BI juga, Mmm. iya malah disuruh nggak jelas. Padahal kenyataannya BI sekarang naikin 6,25 aja rate itu sudah heboh itu di karena akhirnya menaikkan itu dampaknya kan. Nah, itu akhirnya kemarin saya minta, Bu, kamu lihat kenapa yang hanya naik 0,25 apalah artinya suatu rate sih gitu. Nah, kalau di kuliah matematika keuangan kan kadang terlalu textbook Iya, kayak Pak. gitu, jadi nggak ada 6,5 mau 6 mau 4 mau 5 kan untuk urus anuitas ngitung present value, karena hanya berhenti di situ. Tapi kalau kita lihat ke kontekstualnya itu naikkan segitu aja bisa bikin heboh di berbagai hal kan. Nah, itu contoh yang sebenarnya kalau kadang memang ya saatnya lah Anda sebenarnya pada saat sekarang dikenalkan industri searching engine manfaatkan seluas mungkin itu. Nah, ini yang kalau akhirnya Anda jadi apa, nah seberapa Anda sekarang berurusan dengan cadangan klaim di Tugu ini? Nah, iya, Pak. Jadi, akhirnya saya, mencari dan akhirnya saya menentukan topik yang mau saya bawa ini tuh jadi sebenarnya kan saya sebelumnya sempat mau tertarik dengan machine learning ya, Pak. Untuk perbandingan karena, saya membaca beberapa jurnal dan literatur gitu kalau, deterministik dan stokastik bahkan, yang stokastik lebih baik gitu yang machine learning lebih baik daripada stokastik seperti itu dan, untuk hasil yang hasil akhirnya juga punya jarak yang cukup jauh ternyata dari perhitungan chain ladder dan machine learning. Akhirnya saya di sini, ngambil topiknya tuh membandingkan, eee, machine learning khususnya XGBoost dengan deterministiknya saya ambilnya itu Pak, over dispersi Poisson dengan distribusi Tweedy. Karena kemarin tuh sempat ada projekan gitu dari Tugu, bukan project ya Pak, kayak sekilas aja mau membandingkan dari Challenger sama pakai GLM untuk ngitung cadangan premi. Cadangan klaim, maaf Pak, untuk ngitung cadangan klaim. Tapi memang Hmm. saya kemarin, enggak yang di bagian itu gitu Pak. Nah terus akhirnya saya, ini Pak, mengambil topiknya menghitung cadangan klaim, nanti pakai datanya dari Tugu kemarin udah bisa, tapi tetap nama perusahaan Hmm. disensor gitu. Kalau Iya dari Pak dihapus. Ivannya Hmm. mintanya seperti itu, terus nanti datanya, saya ambil dari 2016 sampai 2023, kemudian saya bandingkan perhitungannya dari menggunakan XGBoost dan, menggunakan GLM dengan over dispersi Poisson. Karena beberapa jurnal juga kan sudah pernah ada yang membahas kalau chain ladder BF dibandingkan dengan GLM yang menggunakan over dispersi Poisson ini, yang GLM over dispersi Poisson ini punya hasil yang lebih baik. Jadi saya penasaran gimana kalau misalnya ini dibandingkan dengan yang machine learning, apakah hasilnya tetap yang lebih baik yang machine learning seperti yang udah ada saya baca atau ternyata, selisihnya sedikit kayak gitu, Pak. Itu bermula dari situ sih, Pak. Akhirnya saya, eee, ambil topik itu. Nah, oke. Jadi nanti nih yang di awalan kalau untuk memulai kerja, kalau yang di konteks akademik kan yang namanya adalah jadi literatur review, ini yang jadikan pendahuluan nanti kan. Jadi tolong pendahuluan Anda ditulis yang baik tentang apa yang tadi Anda katakan tadi, tapi sekarang ditulis. Jadi berdasar Oh, apa sih iya. bahwa chain ladder sudah punya kelemahan lah misalnya itu.
mungkin dari Iya ya, Pak. penelitiannya siapa itu, nah, yang ditulis itu. Kenapa channel jadi itu kan dia pada saatnya mulai masuk ke dunia yang saat ini kan mulai yang nawarkan kan GLM-nya, terus kenapa pada dia nawarkan yang over dispersi. Nah, terus sekarang lagi tren rame kan urusan machine learning apa-apa lagi pada ke situ. Tapi saya minta Iya. pertama mengkritik secara literatur review, jadi artinya Anda berdasar penelitiannya siapa, dan nanti dibikin harefnya ya. Karena kemarin jadi haref sudah tahu kan haref di Haris. overlay Siapa ya, Pak? haref Oh haref ya. Oh iya, referensi yang Pak. haref itu yang kalau diklik langsung masuk ke sumber referensinya. Karena ini kemarin saya jumpai yang mengatakan dia katanya sudah baca, dia ngutip dari situ. Pada saat minta Mm-mm. klik ininya papernya, ternyata itu yang di papernya beda dengan yang dia tulis itu. Jadi dia sebenarnya Oh dapat ya, benar, dari Pak. orang lain lagi, tapi dia ngakunya dan orang orang lain tadi ngatakannya ya juga dari situ. Jadi dia hanya ngutip-ngutip Hmm. ngutip dari misalnya mungkin skripsinya siapa lah. Jadi ini Oh yang saya ya, nggak mau mesti cek mendaki itu, Pak. seperti itu. Jadi misalkan Hmm. si A ngomong dari si B, terus si C ngutip dari punyanya si A kan, karena si A ngomong dari si Iya, B, iya, ya Pak. si B ngomong dari si B, si D ikut-ikutan, si D juga mengcopy dari si C kan. Nah pada saat si D inilah saya minta klik B-nya, ternyata B-nya itu isinya tidak seperti yang dia Hmm. ini. Jadi nggak tahu Iya, siapa yang iya. memulai literatur review yang nggak ini, ya kayak tadi Anda kan baru ngatakan aja kan. Nah, Iya. saya harapkan kalau Anda betul-betul baca tadi si yang mengatakan Chandler sudah punya terus GLM yang berdispersi dan sekarang orang menawarkan nomor ini dan betul-betul itu Anda baca dari itu gitu dong. Iya, Bukan Pak. baca dari orang yang membuat kayak baca dari koran lah bahasa gampangnya. Itu kan sudah cuman katanya-katanya lagi. Nah, ini saya harapkan kenapa akhirnya saya minta Harif itu karena kalau diklik akan masuk ke papernya dan saya jadi bisa ikut baca Hmm. kan. Nah, barulah saya di sini kok beda dengan yang kamu tulis itu. Nah, yang kamu tulis itu sebenarnya kamu dapat dari mana gitu. Nah, dia saya minta kalau memang kamu berdasar itu ngatakannya itu bukan ngatakan ini. Nah, karena kan skripsi kan banyak, apalagi machine learning sudah banyak banget kan yang pada Iya, ya, nah, Pak. nggak mau baca sumber aslinya milih ya tadi cutting itu loh ya. Nah nanti ini ya jadi saya harapkan kalau anda sudah memutuskan ini nggak masalah Wong. Yang penting di sini anda dapat bahwa apapun mau tidak mau kita kan harus mengikuti perkembangan yang terkini apa yang tentang machine learning yang apalagi kalau sudah melibatkan AI gitu misalnya. Kalau Iya, sudah Pak. ada ini lagi jadi bagaimana AI mulai masuk ke dunia penghitungan cadangan nilai misalnya. Sebenarnya kayak apa? Jadi artinya kan intinya eh, walaupun kecerdasan ya manusia kan untuk cerdas kan harus belajar kan untuk Mm-mm, dia iya, akhirnya benar. jadi punya pengetahuan luas. Sebenarnya kan permainan di dunia AI kan memainkan database informasi yang sebanyak mungkin tapi Mm-mm. dibikin terkoneksi dengan baik. Jadi pada saat di ini kan dia akan bisa melakukan learning di sana kan akhirnya dapat membuat keputusan yang lebih baik kan itu. Nah ini yang nanti silahkan Anda untuk pertama yang dilakukan kalau Anda sudah mau milih ini oke lah kalau memang akhirnya Anda di Anda cadangan kan memang ini cukup banyak kan yang sudah melakukan terus nanti ini langsung ditulis XGBoost itu juga kenapa ke sana yang penting adalah bahwa Anda benar-benar bisa merasakan dari sumber informasi yang aslinya ya bukan dari Hmm, skripsi iya, ke Pak. skripsi ya itu yang saya enggak soal boleh skripsinya orang lain tapi lebih untuk inspirasi tapi saya lebih senang si penelitinya langsung yang Hmm, dari jurnal atau paper jadi kalau skripsi kan nggak bisa dibikin haref kan karena skripsi kan kategori bukan open kan iya, itu ya, saya Pak. nggak akan bisa lihat Cuma ngambil skripsinya ini yang gitu. kamu kutip itu karena kategori non publish Hmm, kan tapi kalau jurnal adalah publish kan jadi bisa kita baca makanya saya nggak suka dia merujuk ke suatu skripsi gitu atau tesis atau karena itu kategori bukan open dokumen kan jadi nanti iya. pada saatnya kalau anda sudah bikin nanti pendahuluan saya minta itu statement itu dari mana gitu. Jadi,
Ya boleh juga kalau memang informasi, tapi jangan kebanyakan yang dari media ya, artinya yang berupa apa, blog atau itu kalau bisa jangan, apalagi yang media yang terverifikasi ya kalau informasi itu. Jadi istilahnya yang memang bukan kategori apa namanya itu kayak media sosial kan jadinya. Iya ya, Pak. Ya, ya nanti silakan ya untuk ngurus. Jadi yang penting ada sekarang mau fokus di Dananker nggak apa dari tapi Anda kalau bisa bagaimana sih yang versi yang mungkin sekarang banyak dilakukan di industri mungkin gunakan yang chain letter ya silakan ceritakan chain letter seperti apa. Walaupun pertama dalam bentuk literatur review ya, jadi apa yang Anda baca-baca itu kan namanya karena nanti setelah itu mulai dicoba itu yang saya harapkan jadikan hasil sementara nanti ya pada saat mau TA1. Hasil sementara saya sudah lihat chain letter kayak gini. Kalau saya pakai Hmm. yang kayak gini terus yang machine learning kayak gini. Walaupun mungkin belum sampai betul-betul final ya jadi. Terus nanti untuk komputasinya kamu pakai apa? Pakai R, Pak. R-nya yang POSIT ya, jadi ya. Nah, Oh walaupun nanti iya. ada kerjanya di offline, tapi kalau sudah jadi taruh di POSIT cloud nanti yang dilingkan ke sini ya. Jadi Href-nya ada Href Oh iya ya, Pak. ini teorinya ya di beberapa Mm-mm. jurnalnya, paper, terus Href datanya tadi, datanya mungkin kan harus di close kan di sini karena kategori Mm-mm. ini disamarkan itu taruh di Google Drive aja. Jadi yang hanya bisa lihat kan cuman saya aja yang karena untuk kepentingan ini kan. Tapi yang untuk komputer bikinkan Href ke POSIT cloud-nya ya. Iya, saya juga Iya, bisa Pak. Siap. langsung cek karena kemarin ada beberapa yang agak saya lihat ragu kalau apakah salah hitung atau memang kenyataannya begitu gitu. Dan nanti mulai siapkan itu. Nanti kalau Anda memang kalau ini sampai kapan di Tugu Anda? 2 minggu lagi, Pak, sampai awal Mei. Ya oke, berarti Iya, ini awal Mei. bisa Iya, rencananya habis ini mau ngejar yang ini, Pak, biar nanti sepulang dari Tugu bisa seminar proposal begitu, Pak. saya kira sudah bisa. Jadi intinya tadi ya mulai bikin pendahuluannya ya di apa untuk apa ke ininya dulu di. Nah, dari semua diharapkan ya, semua informasinya ini. Ada tadi misalnya ngutip apa tadi? Yang mana ini tadi? Nah, ini kayak ada undang-undang ini ya. Anda juga bikin Oh, harefnya iya. ya. Oh, yang kayak gini Undang-undang juga dimasukin nih, Pak, ya? saya ingin lihat benar-benar jadi Anda benar-benar ngutip dari sini itu loh. Oh, Nggak iya, Pak, tahu. iya, Ini Pak. Anda ngutip dari pihak pihak ketiga atau pihak mana itu loh. Jadi Anda Berarti benar-benar nanti ya, dari dasar teori juga ini ya, Pak, langsung di-heret link ya, gitu ya, Pak, ya? ya, haref link karena apa pada saatnya saya cek jadi nanti benar Anda memang ya ini kan pada awalnya asuransi diatur dalam lah Anda berarti jadi tahu bahwa undang-undang ada nomor Iya, 2 Pak. tahun itu kan mesti ada di repositorinya mungkin kadang ada kayak gitu diarsip di entah di PA itu di mana kadang ada yang arsip kayak gitu. Nah ada bikin harifnya linknya itu. Iya, Pak. Oke, Pak, siap. Ya kayak nanti ya Ya seperti kemarin itu ya saya nanti kalau langsung iya gimana, Pak? ya pokoknya dibikin harifnya supaya semua Iya. statement yang Anda buat itu saya lihat ada dasarnya itu. Wong cuma mau bikin harif kan artinya Anda mesti lihat barangnya sana kan, lihat Iya. makanya nggak mungkin kan harif ke skripsi kan, kecuali cuma judul itu bisa skripsi itu. Kan ada repositorinya itu biasanya ada. Tapi Mhm. memang ada yang wong skripsi kok ditampilkan lengkap gitu. Jadi ada yang ini disalahgunakan kan untuk ya kayak saya kira mungkin itu dulu. Nah, Iya, cukup Pak. nanti Siap, Anda siap. ini sudah siapin tinggal dilengkapi harinya nanti akan saya pantau dari sini untuk apa skripsinya. Iya, siap, Pak. Ya, Pak, mungkin dari saya itu untuk apa, progresnya saya juga masih menyelesaikan bab 2-nya nih, Pak, sambil Ya, nge-running data terus di nanti bab 2-nya. ya itu tadi data untuk kepentingan hasil sementaranya ya. Hasil sementara ada hasil sementara teorinya, hasil sementara komputasinya ya. Terus di bab Ya, iya, tiganya Pak. Anda target kapan ujian proposalnya, kapan ujian ininya, ada timeline-nya ya, Anda buat itu di bab tiganya. Bab Mhm. 2-nya kan yang landasan teorinya, dari mana aja, sekali lagi semua sumbernya harus Anda bikin harefnya. Itu.
Iya, Pak. Sama ini, Pak, untuk biar membedakan gitu, Pak, kemarin kan saya juga lihat, Gina ini ya, Pak, memasukkan inflasi. Nah, terus akhirnya saya mencari-cari, akhirnya di sini datanya saya buat perbedaannya, buat inovasinya itu, datanya saya sesuaikan juga pakai claim development inflation gitu, Pak. Jadi, ya nanti datanya dimasukin inflasi dulu, baru akhirnya masuk ke perhitungan ininya, Pak, metodenya. Ya nggak apa-apa, udah memang inflasi kan juga perlu dipertimbangkan kan pada saat kita Mhm. lihat karena klaim kan suatu kejadian di masa depan kan itu. Ya Pak, nanti kan pada saat sudah jadi proposalnya nanti kan saya bisa lihat kira-kira supaya ada yang sedikit ada lebih untuk tambahan di kan masing-masing cadangan kan sudah banyak itu. Iya, Pak. Ya oke, sementara udah cukup itu. Ya, sementara itu dulu, Pak. Ya, terima Ya kasih, oke, Pak. makasih ya oke ya, satu ya oke yo. Ya, terima kasih, Pak. Tuh.